Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 3 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja memasuki Minggu Biasa ke-14. Salammu itu akan tinggal padanya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri putramu Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusanmu untuk mewartakan damai sejahteramu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat 20. Saya membacakan bagi kita semua dalam versi yang singkat. Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian agar ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur. Warisan iman para rasul, warisan iman para murid yang kita hayati membawa damai sejahtera yang bersumber dari Allah, Yesus yang menyertai kita. Yesus mengutus 12 murid, Yesus juga mengutus 70 murid yang mengikuti dia. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa kejadian Musa
memilih 70 penatua untuk membantunya dalam tugas memimpin orang-orang melalui padang gurun. Mengingatkan kita pula pada Sanhedrin Yahudi, Dewan Pemerintahan untuk bangsa Israel, terdiri dari 70 anggota. Pada zaman Yesus, 70 dianggap jumlah negara di seluruh dunia. Yesus menugaskan 70 orang untuk dua tugas, berbicara dalam namanya, dan kedua untuk bertindak dengan kuasanya. Saudara-saudari, yang pernah dikatakan kepada kelompok 12 kini disampaikan kepada kelompok 70. Mereka ini melambangkan bangsa-bangsa lain. Demikianlah dipertanggungjawabkannya pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Doa dan nasihat ini diperuntukkan bagi para misionaris segala zaman, termasuk kita rasul-rasul awam. Segala yang ditaburkan Tuhan dan telah masak harus dituai. Mereka harus cepat-cepat melaksanakan itu karena Tuhan akan segera datang mengadili. Barang siapa menerima, dia akan diberi ketentraman, dan barang siapa menolak, dia akan dikucilkan. Saudara-saudari, penyangkalan diri para utusan ini menunjukkan bahwa mereka bukan pencari kepastian-kepastian duniawi, melainkan utusan-utusan kerajaan yang akan datang. Ikut serta dalam pelaksanaan perutusan Kristus adalah kebanggaan mereka. Kemenangan perutusan itu akan mengatasi segala-galanya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mengikuti Tuhan dengan ketulusan, hanya berharap kepada Tuhan, siap mewartakan kebaikan-kebaikannya, membawa damai sejahtera bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.